Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Soebul Kafi dari Prodi Akuntansi Universitas Dianuswantoro Semarang. Di sini saya akan melakukan magang alternatif dengan menggunakan video sebagai media pembelajaran tentang akuntansi sebagai sistem informasi di SMA Negeri 4 ini. Tujuan pembelajaran dalam bab ini. Pertama, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian akuntansi tersebut. Lalu yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan pemakaian informasi dalam akuntansi. Lalu yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan kualitas informasi dalam akuntansi. Lalu yang keempat, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Lalu yang kelima, siswa dapat mendeskripsikan bidang-bidang akuntansi. Lalu yang keenam, siswa dapat mendeskripsikan profesi akuntan. Lalu yang terakhir, siswa juga dapat mendeskripsikan etika dalam profesi akuntan. Lalu selanjutnya, pokok materi yang akan Anda pelajari di bab ini. Pertama, pengertian akuntansi. Yang kedua, pemakai informasi akuntansi. Lalu yang ketiga, kualitas informasi akuntansi. Yang keempat, prinsip dasar akuntansi. Yang kelima, bidang-bidang yang ada di akuntansi. Yang keenam, profesi akuntan. Yang ketujuh, etika profesi akuntan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi itu sendiri. Pertama-tama, diketahui pada tahun 662 di Madinah, petugas yang melakukan pencatatan pemeriksaan perdagangan menurut Diwan. Lalu kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab terdapat Baitul Mal dengan menggunakan pembukuan disebut jaridah atau jurnal. Lalu selanjutnya pada tahun 1494 oleh Luca Pacioli, bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportionit et Proportionalita, di mana dalam suatu bab dalam buku itu berjudul Tractatus de Computiis et Scriptoris yang memperkenalkan sistem kontinental. Lalu pada akhir abad ke-19 di Amerika Serikat memperkenalkan sistem Anglo-Saxon atau yang lebih dikenal dengan accounting. Lalu kemudian perkembangan akuntansi di Indonesia. Pertama, di Indonesia yaitu berkembang sekitar 1642, tepatnya pada zaman penjajahan VOC. Lalu kemudian masa pendudukan Jepang selama 1942 sampai dengan 1945, sistem akuntansi di Indonesia tetap menggunakan pola sistem akuntansi Belanda. Kemudian tahun 1957, proses pengembangan akuntansi di Indonesia semakin pesat dengan dibentuknya Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Lalu pada tahun 1973, IAI merumuskan prinsip akuntansi Indonesia yang disebut PAI. Tanggal 1 Oktober 1994, IAI merevisi kembali
PAI dan mengubahnya menjadi SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Lalu kemudian tanggal 1 September 2007 SAK direvisi kembali dengan berisikan 59 PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, lalu akuntansi syariah, dan 7 ISAK, interpretasi standar akuntansi keuangan. Yang pertama, yaitu pengertian informasi akuntansi. Menurut Klaus Warren dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Accounting, yaitu accounting can be defined as information system that provides reports to stakeholders about the economic activities and condition of a business. Yang artinya, yaitu akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pemangku kepentingan tentang kegiatan ekonomi dan kondisi suatu usaha. Lalu menurut Asosiasi Akuntansi Amerika, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Akuntansi sering disebut juga bahasa bisnis karena akuntansi dapat memberikan informasi tentang keadaan suatu perusahaan yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan perusahaan tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Lalu kemudian selanjutnya, yang kedua yaitu B, pemakai informasi akuntansi. Ada dua pemakai informasi akuntansi, yaitu pertama, pihak internal. Mereka adalah pemakai informasi dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya, pimpinan perusahaan, direktur, manajer, ataupun kepala bagian. Lalu yang kedua, ada pihak eksternal, yaitu ada kreditor, pemilik perusahaan, pemegang saham atau investor, lalu pemerintah, dan pelanggan, serta juga masyarakat. Lalu yang ketiga, yaitu kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya, berarti biaya pembuatan laporan informasi akuntan tidak boleh melebihi manfaat yang diperoleh pihak pengguna informasi tersebut. Lalu yang kedua, dapat dipahami. Berarti laporan yang dibuat harus sesuai dengan pemahaman pihak pengguna. Yang ketiga ada relevan. Berarti laporan informasi akuntansi bisa berguna secara langsung dalam pengambilan suatu keputusan. Lalu yang keempat, dapat dipercaya. Yaitu informasi akuntansi dapat diuji, netral, serta menyajikan keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada nilai prediksi yang berarti data yang ada saat itu bisa dijadikan dasar prediksi untuk masa depan. Lalu yang keenam, umpan balik. Apa itu umpan balik? Yaitu berupa penerimaan, penolakan, ataupun pengambilan peluang di masa yang lalu. Kemudian yang 7, yaitu tepat waktu. Berarti informasi akuntansi
yang diberikan itu harus tepat waktu agar pengambilan keputusan tidak tertunda. Kemudian yang ke-8, dapat diperbandingkan dan konsisten. Berarti informasi akuntansi harus bisa diperbandingkan agar mengetahui persamaan dan perbedaan dengan perusahaan yang sejenis. Lalu yang 9, materiality, yaitu tidak menimbulkan kekeliruan dalam laporan pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, prinsip dasar akuntansi. Dalam menyusun informasi akuntansi, kita harus berpegang pada prinsip dasar berikut ini. Yang pertama, ada basis accrual atau accrual basic, yaitu pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi tersebut. Lalu yang kedua, kelangsungan usaha, business continuity, yaitu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentu berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Yang ketiga, ada kesatuan usaha, business entity, yaitu perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Lalu keempat, ada pengaitan biaya atau relevan, yaitu pencatatan yang ada di akuntansi secara relevan. Lalu yang kelima, harga perolehan, yaitu historical cost. Setiap transaksi pembelian suatu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Kemudian ada konsep-konsep dasar laporan keuangan. Yang pertama, konsep entitas usaha. Konsep entitas usaha penting karena membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Konsep ini menghendaki pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan pemilik. Untuk perusahaan perseroan dan usaha bersama, hendaknya dibuat satu pos yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan perusahaan seperti rekening brief atau pengambilan pribadi. Pemindahan harta dari perusahaan ke pemilik juga harus melalui transaksi pembagian laba. Lalu yang kedua, ada konsep kelangsungan usaha. Konsep ini menghendaki adanya dasar pemikiran bahwa suatu perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tak terbatas. Lalu yang ketiga, konsep dasar keuangan. Konsep ini hendaknya agar penyusunan laporan keuangan menggunakan kesatuan unit pelaporan atau unit keuangan setempat. Contohnya rupiah, dolar, dan sebagainya. Sehingga ada kesatuan pemahaman dari pembaca laporan keuangan tersebut. Lalu yang keempat, ada konsep realisasi penghasilan. Konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan atau penyerahan jasa, bukan saat pembayarannya. Lalu yang kelima, konsep harga pokok. Konsep ini menghendaki adanya pengukuran aset sebesar nilai perolehan awal dan pengakuan kewajiban sebesar nilai yang harus dibayar ketika jatuh tempo. Kemudian yang keenam, yaitu konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya. Konsep ini menghendaki adanya ketetapan dalam menyandingkan penghasilan suatu periode buku dengan biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. Penghasilan yang melebihi suatu periode tidak diperkenankan untuk ditandingkan dengan biaya yang melebihi satu periode. Lalu yang ketujuh, ada konsep konsistensi. Konsep ini menghendaki penggunaan metode-metode secara tepat dari satu periode ke periode selanjutnya. Jika terpaksa diadakan perubahan,
untuk memberi manfaat pada laporan keuangan, maka harus diberikan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap laporan keuangan tersebut. Lalu kemudian ada konsep penjelasan atau pengungkapan. Konsep ini sendiri menghendaki agar laporan keuangan mencakup informasi yang diperlukan untuk penyajian, sehingga tidak membuat pembaca keliru menafsirkan laporan keuangan tersebut. Lalu yang kesembilan ada konsep materialitas. Konsep ini merupakan pelengkap dari konsep penjelasan. Dalam konsep ini dikehendaki bahwa hal-hal yang mengandung material dipandang berbobot, baik jumlah maupun keadaannya, memerlukan penjelasan yang memadai. Lalu ke-10, konsep hati-hati. Dalam konsep keuangan, tidak diperkenankan menunjukkan aset di atas harga pokoknya. Demikian juga kewajiban. Konsep ini menghendaki kecenderungan minimalitas pencantuman modal, yaitu dengan menetapkan bahwa laba atau penghasilan tidak bisa diakui sebelum direalisasi, sedangkan rugi atau kewajiban harus diakui begitu bisa diperkirakan. Lalu yang ke-11 ada konsep biaya. Konsep biaya dibagi menjadi dua. Konsep objektivitas, yaitu konsep ini menghendaki bahwa semua pos dicantumkan dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti yang objektif, yaitu bukti yang dapat diterima kebenarannya. Lalu kemudian yang kedua, ada konsep unit pengukuran, yaitu seluruh informasi utama dalam laporan keuangan itu diukur dengan satuan. Lalu setelah itu, dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar akuntansi tersebut, maka proses kegiatan akuntansi meliputi tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, tahapan pencatatan transaksi. Kedua, ada tahapan penyiapan laporan keuangan. Dan ketiga, tahapan penyajian laporan keuangan. Lalu yang pertama, tahap pencatatan transaksi, yaitu meliputi penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal. Penjurnalan, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, dan pemindah bukuan ke buku besar, baik ke buku besar utama ataupun buku besar pembantu. Lalu selanjutnya ada tahap penyiapan laporan keuangan, meliputi pembuatan daftar saldo percobaan atau trial balance yang datanya bersumber dari saldo-saldo yang ada pada buku besar, dan pencatatan penyesuaian untuk menyesuaikan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode tersebut. Lalu kemudian ada tahap penyajian laporan keuangan, meliputi penyajian laporan laba rugi atau income statement, pencatatan penutup atau closing entries, penyajian laporan perubahan modal atau ekuitas atau statement of change in equity. Lalu ada penyajian laporan posisi keuangan yang biasa disebut neraca. Lalu penyajian laporan arus kas atau statement of cash flow, dan pencatatan pembalik refreshing entries jika diperlukan. Kemudian yang kelima, ada bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan, yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman kepada prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua ada auditing, yaitu akuntansi yang melakukan pemeriksaan terhadap catatan-catatan
yang mendukung laporan keuangan dengan menyatakan kelayakan dan dapat dipercayai suatu laporan. Kemudian yang ketiga, ada akuntansi biaya, yaitu bidang akuntansi yang menekankan kegiatan pada penetapan biaya dan kontrol atas biaya tersebut, terutama yang berhubungan dengan biaya produksi suatu barang dalam perusahaan. Lalu kemudian yang keempat, ada akuntansi manajemen, yaitu akuntansi yang memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan suatu perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Yang kelima, ada akuntansi anggaran, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu pada masa mendatang, serta analisis dan pengontrolannya. Kemudian yang keenam, ada akuntansi perpajakan, yaitu bidang akuntansi yang menyusun surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dan transaksi usaha yang direncanakan. Yang ketujuh, sistem akuntansi, yaitu bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Kemudian yang kedelapan, yaitu akuntansi pemerintahan, yaitu bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, yaitu akuntansi pendidikan, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengajaran serta pengembangan pendidikan akuntansi. Kemudian yang keenam, ada profesi akuntan. Profesi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, akuntan perusahaan atau internal, yaitu akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi, disebut juga akuntan perusahaan. Lalu yang kedua, ada akuntan publik, yaitu akuntan independen yang memberikan jasa-jasa akuntansi atas dasar pembayaran tertentu. Lalu yang ketiga, ada akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan. Kemudian yang keempat, yaitu akuntan pendidik, akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan. Akuntansi mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Yang ketujuh, ada etika profesi. Apa itu etika profesi? Etika profesi sendiri adalah seperangkat standar sikap yang dirancang secara praktis, realistis, dan idealis bagi para anggota profesi yang bersangkutan. Etika profesi akuntan diantaranya ada 3. Yang pertama, menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Yang kedua, menekankan pada reputasi jangka panjang. Kemudian yang terakhir, ada sikap siap untuk menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis.
Kemudian ada 8 kode etik akuntan, yaitu 1. Akuntan itu bertanggung jawab atas profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, yaitu integritas. Yang keempat, objektivitas. Kemudian yang kelima, ada kompetensi dan kehati-hatian profesionalitas. Kemudian yang keenam, kerahasiaan. Yang ketujuh, perilaku profesional. Lalu yang terakhir ada standar teknis. Kemudian, landasan dasar peraturan penyelenggaraan akuntansi. Yang pertama, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang disebut KUHD. Yang kedua, diatur dalam UU nomor 16 tahun 2000. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang disebut KUHD. Pada pasal 6 ayat 1 yang mana mewajibkan kepada setiap orang yang menjalankan perusahaan untuk menyelenggarakan catatan akuntansi sehingga suatu waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Selain itu, dalam KUHD pasal 6 ayat 2 dinyatakan bahwa pengurus tiap tahun diwajibkan membuat neraca dan laporan-laporan lain yang harus selesai dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan tahun berikutnya. Lalu kemudian ada UU nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 28 yang berbunyi orang pribadi atau badan usaha perusahaan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Setelah belajar tentang bab di atas, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi, di sini saya akan melakukan uji formatif, yaitu seperti ujian biasa, dengan membawa 2 soal. Yang pertama, yaitu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang ada dalam sebuah perusahaan sehingga dimungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan dari pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Dari pernyataan di atas, yaitu merupakan pengertian akuntansi menurut siapa? Kemudian, soal selanjutnya adalah prinsip dasar etika. 1. Menghindari pelanggaran etika yang terlihat remeh. 2. Memusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Lalu yang ketiga, memfokuskan pada pelanggaran yang bernilai besar. Yang keempat, bersiap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Lalu yang terakhir, yang kelima, memusatkan perhatian pada reputasi akuntan dan perusahaan. Dari kelima pernyataan di atas, 3 prinsip dasar perilaku etis bagi akuntan adalah mana saja? Itu yang akan saya tanyakan kepada siswa-siswi. Terakhir kalinya, terima kasih untuk para siswa-siswi
SMA Negeri 4 Pekalongan, dan juga Bapak Ibu guru yang telah mengizinkan saya untuk magang alternatif di SMA Negeri 4 ini. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan kepada para siswa-siswi. Selebihnya mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.